Gue udah takut itu. Yang gue pikirin itu yang tadi gue kejar siapa? Jelas-jelas itu teman gue. Selamat malam, selamat datang di channel DSCH bersama gua Diki. Kali ini kita mau bahas ceritanya sedikit horor di segmen kita Permen, Percakapan Malam Senin. Hari ini kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman mistis saat melakukan perjalanan singkat di daerah Jawa Barat, yang katanya beliau ini mengalami beberapa kejadian aneh selama perjalanan. Seperti apa ceritanya? Kita langsung aja ngobrol sama Bang Sigit. Gimana nih kabarnya nih? Oke, alhamdulillah kabar baik aja. Sebelum itu gue mau perkenalkan diri yang buat teman-teman yang belum kenal. Nama gue Sigit. Di sini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Pada waktu itu gue ngalamin di tahun 2014. Waktu itu kan libur kerja selama 3 hari. Nah, gue punya rencana sama 2 teman gue, yang satu cowok, yang satu cewek. Nah, kata temen gue yang cowok ini namanya Bang Ridwan kan. Nah, kata Bang Ridwan, Git, kita libur 3 hari mau kemana nih? Ya, gue jawab, Bang, kayaknya enak nih kalau kita main-main. Soalnya gue punya keluarga kan. Kita jalan-jalan aja kan, mumpung lagi liburan 3 hari kan lumayan nih. Oh, lagi liburan berarti. Ya, lagi liburan kan. Nah, Bang Ridwan langsung setuju tuh. Wah, boleh tuh Git. Oke lah, kita prepare malam ini kan. Nah, pada saat itu gue masuk pagi pulang jam 3 sore. Nah, setelah pulang kerja gue prepare, dan Bang Ridwan pun pulang prepare. Nah, setelah prepare kami janjian berangkat tuh. Pas berangkat, nah Bang Ridwan sebelumnya bilang juga kan sama gue, Git, nanti kita mampir dulu. Nah, oke, boleh tuh Bang. Ya, soalnya gue punya keluarga juga gitu di sana. Oke, ntar kita mampir. Nah, pas udah sekitar jam 5 sore kita jalan naik motor tuh. Naik motor. Nah, naik motor sekitar jam 9-an 9 pagi. malam. Oh, malam. Malam karena kan pulangnya kan sore. Oh. Sore prepare langsung berangkat sorenya. Nah, ketika udah sampai, nah gue nggak masuk tuh ke dalam rumah. Gue nggak masuk. Bang Ridwan sama istrinya yang masuk. Nah, gue pas disuruh masuk, sebenarnya awalnya ragu kan, nggak enak kan malam-malam kan masuk. Ya udahlah, masuk aja. Nah, pas di dalam rumahnya itu dia ada saudaranya, entah itu mungkin kakeknya kali kan. Nah, dia bilang gini, kalian mau kemana? Oh, kami mau oh, jam segini mau ya udah hati-hati aja. Nanti pas udah di hati-hati, kalau misalkan emang hujan berhenti dulu soal jalan licin. Oh iya, makasih Pak. Gue bilang gitu. Pas udah sejam lah kita istirahat, jam 10
kita lanjut jalan. Selama perjalanan sih nggak ada hal-hal yang aneh tuh, nggak ada. Pas setelah di daerah, nah gue teringat sama omongan bapak yang ada di rumahnya teman gue itu, Bang Ridwan. Bang Ridwan tadi. Ya, wah mana hujan kan. Nah gue bilang kan sama Bang Ridwan, bang mau berhenti dulu nggak usah gitu, lanjut aja. Bang Ridwan bilang gitu. Nah dalam hati gue, lah ini kan udah mau masuk, bahaya kan, jalannya kan agak melengkung gitu. Liku-liku gitu ya. Iya. Jadi ya gue ngikutin aja Bang Ridwan di depan, gue di belakang. Nah pas situ kondisi hujan, gerimis, nggak gede, cuman gerimis aja. Nah di sini yang kejadian anehnya. Di sini yang pertama kali gue ngelihat ya yang sesuatu yang belum pernah gue lihat sebenarnya. Bukan sesuatu yang belum pernah lihat, tapi aneh aja gitu kan. Awalnya sih biasa aja. Nah pas di jalan itu posisinya tuh kondisi lagi hujan, gue di belakang, Bang Ridwan sama istrinya di depan. Jadi di daerah itu, di daerah sana itu, di sebelah kanan ini kan bukit. Nah di sebelah kiri ini jurang. Nah pas di sebelah kanannya ini, nah itu ada SD. SD-nya itu agak tinggi, dia kayak ada tangga naik ke atas gitu loh. Nah di bawah SD itu ada batu gede. Itu SD-nya masih beroperasi atau udah ditinggalin? Masih. Oh masih. Masih aktif, SD-nya masih ada. SD-nya bagus. Oh. Nah cuman bawahnya emang ada batu gede. Ya mungkin itu batu udah tua, mungkin nggak bisa ditinggalin, nggak bisa dipindahin kan. Nah di situ dari jauh gue ngeliat ada nenek-nenek duduk di atas batu. Itu nenek-nenek rambutnya putih, beruban, agak panjang, tapi nggak menutupi muka. Pakai bajunya kayak pakai baju orang lama, kayak kebaya orang lama, pakai kain bawahnya. Duduk gitu. Gue pelan jalan, gue liatin. Nah pas gue liatin, kan kepala gue nengok gini nih, nengok ke kanan. Itu posisinya kan SD kan di kanan. Di pas gue nengok kanan itu, sampai abis itu, sampai gue ngelewatin dia, kepala dia itu ngeliatin gue terus, matanya ngeliatin gue terus, set katanya. Mukanya kelihatan nggak? Mukanya nggak kelihatan. Mukanya samar-samar lah. Cuman kepalanya aja yang gue lihat, kepalanya itu bergoyang dari kiri ke kanan. Dari pertama kali gue lihat dia sampai abis tuh gue diliatin terus. Gue pikir kenapa nih nenek kok serem amat kan. Yaudahlah gak usah gue hirauin. Terus lanjut tuh jalan. Pas beberapa ratus meter dari tempat kejadian tadi, di sebelum tikungan ke kanan, itu gue ngeliat nenek-nenek yang tadi. Nenek-nenek yang tadi itu ada di sebelah kiri, di kiri jalan deket jurang. Dia lagi berdiri aja, diem aja berdiri. Dia berdiri, diem. Tapi bedanya dia nggak ngeliatin gue kayak yang pertama tadi. Dia cuma diem, nunduk aja. Dia kayak bongkok. Neneknya bongkok gitu. Tapi nggak pakai tongkat, bongkok aja gitu, kayak orang setengah rukuk lah. Nah, yang gue heranin, kok nenek ini cepet banget kok bisa ada di sini. Itu yang pertama.
kok aneh kan, gue ketemu lagi yang kedua kalinya di situ, nenek-nenek itu. Situ udah mulai merinding tuh, kondisi hujan, jalan licin, gue nggak bisa ngebut, gue merinding dong. Nah, belokan pertama tuh tikungan ke kanan, set ke kanan kan, lurus lagi, udah nggak ada apa-apa lagi, udah aman. Tapi pas tikungan ke kanan lagi, itu tikungannya itu tikungan agak ngelebar sebenarnya, cuman di situ gue ngeliat ada satu keluarga, bapak-bapak, ibu, sama anaknya masih kecil cewek, itu digandeng, anaknya di tengah. Dia pakai baju biasa, baju orang biasa. Tapi yang bikin gue tercengang, yang bikin gue kaget, itu satu keluarga munculnya dari dalam bukit. Oh, di dalam bukit? Dah dalam bukit, serius. Dah dalam bukit, dia tuh nembus aja. Terus nembus ke jalan, nyebrang jalan ke arah jurang, terus hilang. Melayang gitu? Enggak melayang, jalan. Dia jalan. Makanya pertama kali gue pikir ini orang. Dia berjalan. Penampakannya jelas nggak? Atau sama-samar gitu? Penampakannya sama-samar sebenarnya. Sama-samar karena mungkin agak jauh, tapi dia kelihatan berjalan. Gue nggak merhatiin itu ada bayangannya apa enggak, gue nggak merhatiin, yang jelas dia itu berjalan Mengarah ke jurang tadi. mengarah ke jurang. Dan yang anehnya, di depan sana berjalan lagi, itu keluarga ada lagi di depan, berdiri di depan. Berdiri doang, nggak berjalan lagi? Enggak, berdiri doang di depan, di sebelah kiri, sama kayak persis nenek yang tadi gue lihat. Di situ gue udah mulai merinding, udah mulai takut banget. Badan itu udah menggigil, udah merinding, kedinginan, hujan udah basah. Gue kejar lah teman gue yang depan tadi. Ya kan, dia udah mulai ngebut tuh, mungkin istrinya nggak kuat kali kan, di situ kan nggak ada tempat teduh untuk meneduh. Ngebut tuh kita. Nah, gue berusaha untuk nyusulin dia. Set, gue susulin tuh motornya, tepat di belakang motor dia kan, gue ikutin ya terus ngebut. Lumayan udah agak lama gue ngikutin dia. Dia mulai ngebut lagi. Sebelum tikungan ke kiri, dia ngikutin lagi tuh. Posisinya di kiri itu ada bukit, yang kanan jurang. Pas tikungan ke kiri, gue tikung juga tuh, saya tikung juga belok ke kiri, dia langsung ngebut aja terus. Dia ngebut aja, hujan-hujan tuh dia terabas aja berdua sama bininya tuh, dia pakai motor. Terus gue lihat ke spion, dikasih lampu dim kan sama yang di belakang. Wah, apa nih? Yaudah gue kasih tuh, gue kasih jalan. Ternyata yang ngedim itu manggil gue. Lah, ternyata Bang Ridwan. Itu Bang Ridwan manggil gue. Dia bilang gini, "Git, lu ngebut banget. Kan udah dibilangin jangan ngebut-ngebut kalau udah di sini. Di sini jalannya licin, bahaya. Tempatnya juga kayak gini. Katanya angker." Ya udah tuh. Gue sempet bingung juga kan, pertamanya bingung juga. Wah, kok bisa nih kayak gini nih. Gue belum cerita tuh apa-apa sama dia kan. Gue udah merinding duluan, gue udah takut itu. Yang gue pikirin itu yang tadi gue kejar siapa? Jelas-jelas itu teman gue. Yang lu kejar tadi itu Bang Ridwan. Ternyata bukan. Bukan. Jelas-jelas itu gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, itu Bang Ridwan sama bininya. Memang kelihatannya emang bininya udah mungkin gak kuat, jadi mereka ngebut. Nah, setelah belokan dia hilang. Bukan hilang, tapi ngejauh aja. Nah, setelah didim, Bang Ridwan yang manggil gua dari samping, dari belakang. Pas gua ngeliat ke depan, motornya udah nggak ada yang depan. Udah tuh di situ Bang Ridwan yang mimpin jalan lagi.
Nah setelah beberapa kali kejadian aneh itu, gue diem aja terus. Itu gue kepikiran, wah ini gimana nih, masa begini banget sih perjalanan. Baru pertama kalinya melihatnya begituan, diganggu sama kayak gituan. Yang gue pikirin, salah gue apa itu kan. Pas udah lewat ada jembatan flyover, udah mulai rame orang-orang, kita lewat aja terus sampai ke pom bensin. Itu udah nyampe. Nah di pom bensin itu gue bilang sama Bang Ridwan, gue cerita kan, bang, tadi gue di jalan ngeliat nenek-nenek di ini bang, di Batu deket sekolah. Lu ngeliat gak bang? Kagak, gue gak ngeliat, kata dia. Dia gak ngeliat. Gue tanya sama bininya juga, bininya gak ngeliat. Nah jadi setelah gue nanya kayak gitu, dia balik nanya, emang lu ngeliat di mana? Yang di SD bang, yang ada batu gede. Oh itu gue gak ngeliat. Tapi bang, gue ngeliatnya 2 kali bang. Gue ngeliat nenek di Batu, terus di depan ada nenek lagi lagi berdiri, cuman diem aja. Terus ada keluarga. Nah yang pas lu manggil gue bang, itu gue ngiranya lu di depan gue, makanya gue ngebut. Gue mikirnya, wah Bang Ridwan ngebut nih, yaudah gue kejar lu terus. Pas lu nyamperin gue, pas lu ngedim gue, lu teriakin gue git, gue kaget bang. Aku Bang Ridwan ada 2. Terus kalau ini Bang Ridwan, yang depan tadi siapa? Nah posisinya juga itu yang pas kita ketemu itu 2 kali bang gue lewatin bang sebenarnya. Oh, berarti yang lu lihat itu tuh sebenarnya ngajak lu muter-muter ya? Bisa dibilang muter-muter. Kalau misalnya gue nggak ketolong sama Bang Ridwan, kalau gue nggak sadar Bang Ridwan itu dia ngedim, ya mungkin gue dibawa mereka kemana nggak tahu. Bahaya Ya tuh. soalnya gini, yang tadinya itu bukit ada di kanan, kok tiba-tiba ada di kiri. Yang pas dia ngikung ke kiri terus ngebut, nah itu ketemu lagi pas gue sama Bang Ridwan yang asli. Gue nikung ke kanan, set, itu sama persis. Bukit yang ada di kiri, yang pertama kan ada di kiri, yang kedua ada di kanan, bukitnya sama. Bukitnya gak terlalu gede, dia hanya seperti gundukan aja. Nah situ gue bingung tuh. Bang Ridwan sama bininya udah capek, dia ngerasa percaya gak percaya, karena sebelumnya emang udah dibilangin tuh sama yang orang rumahnya yang Bang Ridwan yang hati-hati di sana angker kan, kalau hujan berhenti dulu, jalanan licin, jangan ngebut. Nah kita mungkin kesalahan kita di sana, sebelum masuk daerah itu kita nggak dengerin omongan orang tua yang tadi, yang orang tua yang Bang Ridwan yang di sana, keluarganya. Dan yang kedua, ya kita diganggu jadinya, efeknya kita diganggu. Karena awalnya udah diperingatin sama mereka gitu. Awalnya diperingatin, tapi ya kita namanya masih muda nih kan. Masih muda, masih hebat kan, ngerasa dulu kan masih gagah-gagahnya tuh naik motor jauh-jauh. Jangan terabas saja. Makanya kemarin tuh gue bilang, Bang Ridwan gimana nih, mau berhenti nggak? Udah hajar aja terus gitu, hajar aja udah. Soalnya udah malam juga kan. Ternyata bukannya malah makin cepet, malah makin lambat. Karena hujan juga tadi, udah lambat. Jalanan juga horor kan, diganggu-gangguin. Muter 2 kali. Nyampe juga sama aja, muter-muter dulu. Ngerasa udah capeknya double. Tapi sampai sekarang itu nenek-nenek itu suka ngikutin nggak? Kalau sampai sekarang sih enggak, cuman mungkin nenek-nenek itu mungkin penghuni lama di situ, mungkin jadi dia nggak mau ikut kemana-mana. Mungkin emang dia tempatnya di situ. Anjir, merinding gue.
Gue juga tadi ngayal-ngayalin perjalanan gimana. Ya awalnya perjalanan biasa aja, cuman ya itu gangguannya di situ. Tapi alhamdulillahnya nggak ada gangguan yang sampai ngikutin ke rumah. Pas sampai pun jangan kayak keluar dari tempat tersebut aja udah nggak ada lagi gangguan. Cuman di situ aja sih diganggu. Kita dibikin bingung, dibikin muter-muter aja. Berarti memang tempatnya yang angker berarti. Mungkin apa kesalahan gua nggak permisi dulu, apa karena gua nggak dengerin omongan orang tua. Udah dikasih nasihat kita ngebantah kan gitu. Ya udah itu aja sih ceritanya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya begini. Usahakan kalau sebelum pergi itu kita baca doa. Kalau ada orang yang peringatin kita, didengerin. Takutnya nanti kejadian sama kayak Bang Sigit tadi kan. Iya benar. Jadi teman-teman juga harus dengerin omongan orang tua. Kalau udah dikasih saran, udah dikasih nasihat, dengerin, dilakuin. Jangan sampai ya mungkin kejadian yang gue alamin gak seberapa sama kejadian yang kalian alamin. Tapi alangkah baiknya kita emang dengerin nasihat orang tua itu biar gak kejadian lagi gitu. Biar jangan sampai ada kejadian kayak gini, kan mana ada orang yang mau. Iya benar. Gitu kan, gak ada orang yang mau. Karena orang tua itu kan lebih tahu. Iya. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman horor dari Bang Sigit. Dan juga terima kasih nih buat Bang Sigit yang udah mau cerita di sini. Oke, sama-sama ya Bang Diki. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang dialami oleh Bang Sigit. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan cerita dari kami di episode selanjutnya bersama Permen, Percakapan Malam Senin. Terima kasih, sampai jumpa.